Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-12. Di episode sebelumnya, Nox berhasil mengambil sebuah koper berisi Night Invoker dan Eraser Capsule lalu memperbaikinya menggunakan Recovery Capsule. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di malam berikutnya, Baku bermimpi sedang menjelajah ruang angkasa bersama seorang anak bernama Ishii yang bercita-cita ingin menjadi seorang astronot. Tak lama berselang waktu penjelajahan mereka pun berakhir. Terungkap ternyata mereka bukanlah sedang berada di ruang angkasa sungguhan, melainkan Cosmos Space Discovery Center atau wahana bertema penjelajahan luar angkasa. Tak disangka di misi kali ini Baku dan Nemu ditugaskan di sana. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba alarm peringatan adanya bencana berbunyi. Dan itu ternyata karena kemunculan meteor yang akan menghantam bumi. Maka dari itu pemerintah meminta seluruh warga untuk segera mengungsi. Saat itu juga Baku meminta Nemu segera membantu evakuasi. Sementara Baku berusaha menghentikan meteor yang ternyata merupakan misi utamanya kali ini, yaitu menghentikan hantaman meteor. Akan tetapi ketika ia ingin menggunakan barrier capsule untuk menghalau benda langit itu, Nox lagi-lagi muncul memperingatkannya akan bahayanya menggunakan kekuatan mimpi, terutama capsule. Di sana Nox lantas menembak Baku yang sudah ia duga akan menggunakan barrier capsule untuk menangkis serangannya. Namun karena tembakan Nox capsule itu terlepas dari tangan Baku dan dari benda itu sempat muncul sebuah energi hitam misterius yang akhirnya kembali masuk ke dalam capsule tersebut. Walau Baku sudah melihatnya, sayangnya ia belum tahu apa-apa terkait semua itu. Bertepatan dengan itu, meteor pun akhirnya jatuh menghantam sebuah bangunan di kota bersamaan dengan menghilangnya Nox dari sana. Ternyata hantaman meteor itu pun hanyalah permulaan. Sebab ada meteor yang lebih besar sedang mendekati bumi. Dan jika meteor itu sampai jatuh ke bumi, maka dipastikan manusia akan mengalami kepunahan. Dan meteor itu diprediksi akan tiba dalam waktu 2 hari. Karena hantaman meteor sebelumnya menciptakan lubang besar, maka di dunia nyata pun juga muncul hal serupa namun tak diketahui apa penyebabnya. Mengetahui hal tersebut, tentu Fujimi mengkategorikan kasus itu sebagai black case yang harus ia selidiki, sebab kejadian itu juga berkaitan dengan mimpi Baku. Seperti biasa, Baku pun berencana menemukan pemilik mimpi dan letak pintu hatinya untuk memecahkan kasus itu. Selain itu, di sana Baku melaporkan pada Fujimi bahwa mantan stafnya yang menghilang di dunia nyata itu ternyata kini sudah bergabung menjadi agen Nightmare dengan nama Nox. Mendengar hal itu, Fujimi pun tak ingin percaya Odaka bisa berkomplot dengan Nightmare. Sebab yang ia ketahui, Odaka sangat membenci kejahatan. Ternyata Odaka pun lebih dahulu mengetahui tentang Nightmare bahkan sebelum Fujimi percaya. Diketahui pada 3 tahun yang lalu, Odaka yang masih bekerja bersama Fujimi berusaha memberitahu karakter Nightmare yang ia lihat di mimpinya pada Fujimi. Namun sayangnya kala itu Fujimi belum percaya dan menganggap itu semua hanyalah imajinasi alam bawah sadarnya saja. Karena tak ingin memaksakan apa yang ia percaya, Odaka akhirnya hanya bisa berharap tak ada orang lain yang mengalami mimpi buruk seperti dirinya. Untuk itu ia bertekad tak akan membiarkan Nightmare merusak mimpi orang lain. Dan karena alasan itu juga Fujimi tak mau percaya Odaka memihak pada Nightmare meski Baku terus meyakinkannya terkait pertemuannya dengan Nox yang sangat mirip dengan Odaka. Dengan perasaan kesal, Fujimi lantas segera mengajak Nasuka pergi menyelidiki kasus itu ke Cosmos Space sebelum meteor itu jatuh ke bumi. Sesampainya mereka di sana, ia berniat segera menemukan pemilik mimpi, berharap meteor itu bisa segera dihentikan sebelum menghantam bumi. Namun Nasuka yang melihat sikapnya merasa Fujimi seperti menyesal dulu tak percaya pada cerita Odaka tentang Nightmare. Hingga hal itu membuatnya kini merasa bersalah setelah Odaka menghilang. Dan ternyata duga Nasuka itu benar. Meski begitu, untuk menenangkan hati rekannya, Nasuka juga berkata bahwa ia yakin Odaka masih hidup dan berada di suatu tempat di mana tubuhnya kemungkinan tertidur sedangkan jiwanya terjebak di dalam mimpi buruk. Mendengar ucapan itu sontak membuat Fujimi merasa jangan-jangan Nasuka sudah percaya pada ia dan Baku terkait Nightmare dan dunia mimpi. Meski awalnya merasa aneh, namun ternyata Nasuka mengaku mulai percaya dengan semua itu setelah ia melihat sendiri kejadian aneh yang sebelumnya terjadi di Black Case yang mereka tangani. Sehingga karena itu ia berpikir jika Black Case bisa menghancurkan umat manusia, maka mereka harus segera menghentikannya. Sementara di Zetsu, Baku masih kepikiran tentang perkataan Nox terkait capsule sebelumnya. Meski begitu, Baku merasa membutuhkan kekuatan lebih untuk misi kali ini. Karena itu ia pun mengabaikan pikirannya dan mulai gacha capsule dan berharap mendapatkan capsule langka. Namun sayangnya harapan itu pun pupus karena ternyata bahkan tak ada satupun capsule yang muncul dari mesin itu.
Di sana Zero berkata tak semua apa yang Baku inginkan bisa terjadi meski keberadaan ruangan itu pun adalah perwujudan dari alam bawah sadarnya, termasuk Capsem yang menurutnya berkaitan dengan kondisi hatinya. Dan karena Capsem tak muncul, maka Zero meminta Baku berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk saat ini. Sebagai langkah pertama, ia pun mencari pemilik mimpi yang ia duga adalah anak kecil bernama Issei Seiya. Ketika menemui anak itu, Seiya ternyata sedang dibully karena memberitahu teman-temannya terkait ancaman meteor sebelumnya yang tentu tak mereka percayai. Di pertemuan mereka itu, meski awalnya Seiya tak mengenali Baku, namun setelah ia ditolong dari kecelakaan dan mendengar kata-kata motivasi darinya, Seiya akhirnya ingat bahwa ternyata Baku adalah orang yang muncul di mimpinya. Namun karena menolong orang di dunia nyata, Baku lagi-lagi mengalami kesialan hingga membuatnya pingsan. Beruntungnya Minami segera datang dan berhasil membuatnya tersadar kembali. Setelah mendengar kata-kata meteor dari Minami, lantas membuat Seiya meyakinkan mereka bahwa meteor benar-benar akan segera menghantam bumi sesuai dari informasi yang diumumkan Pusat Antariksa Cosmo. Dan Seiya mengaku tahu banyak tentang itu karena ia sangat menyukai antariksa dan astronomi meski ia pesimis bisa menjadi seorang astronot. Namun Baku yang mendengar impiannya meyakinkan anak itu bahwa tak ada yang mustahil di dunia itu, termasuk mimpi Seiya meski dengan keterbatasannya. Mendengar itu, Seiya kembali bersemangat dan mengaku pernah ke planetarium yang berada di dekat Pusat Antariksa Cosmo. Sejak itulah ia menjadi sangat suka dengan hal-hal yang berkenaan dengan luar angkasa. Mendengar kesaksian itu, Baku pun menduga jangan-jangan letak pintu hatinya berada di planetarium. Tanpa basa-basi, ia pun segera bergegas pulang untuk tidur agar bisa menyelidikinya ke sana. Sementara ketika Baku tidur, Minami yang masih penasaran dengan rahasia negara sebelumnya akhirnya memberanikan diri membuka lemari pakaian Baku sehingga ia pun menemukan pintu masuk ke Zetsu Room. Terungkap sebelumnya ternyata Zero sengaja menahan Capsem selanjutnya dengan alasan yang belum diketahui. Dan setibanya Minami di Zetsu Room, ia pun bertemu dengan Zero. Meski cukup terkejut, namun Minami tetap tenang dan berharap Zero memberikan penjelasan terkait semua itu. Dan saat itu yang bisa Zero jelaskan adalah kakaknya saat ini sedang menjalankan misi yang sangat rahasia. Sementara itu di dunia mimpi, Baku segera mengajak Nemu ke planetarium untuk mencari pintu hati Seiya. Namun sayangnya sebelum mereka menemukannya, beberapa serpihan meteor dengan cepat jatuh ke bumi sebelum meteor utamanya. Karena sadar akan bahayanya, Baku pun bergegas untuk mengatasinya. Namun di sana lagi-lagi Nox muncul menghadang Baku. Di sana Nox heran mengapa Baku terus saja mengabaikan peringatannya. Namun Baku berdalih bahwa ia hanya menjalankan misi yang diberikan kepadanya saja sebagai agen. Karena jawaban itu, di sini Nox mengajak Baku untuk berpikir tentang keanehan organisasi Code yang menugaskan misi dengan ancaman besar kepada orang biasa seperti dirinya. Namun di sini Baku merasa hal itu tidaklah aneh, sebab Code sendiri menurutnya adalah organisasi yang lahir dari mimpinya. Namun Nox berkata bahwa sebenarnya organisasi Code tak hanya ada di dunia mimpi, melainkan juga benar-benar ada di dunia nyata bahkan jauh sebelum Baku dilahirkan. Mendengar hal itu sontak membuat Baku terkejut. Melihat respon Baku, Nox pun kesal sebab ternyata Baku tak tahu apa-apa terkait organisasi yang ia ikuti. Dan untuk memberinya pelajaran, Nox pun hanya menggunakan Night Invoker sebelumnya dan Eraser Capsem untuk menjadi Nox Knight. Tak mau kalah, Baku pun berusaha menghadapinya dengan wujud Kamen Rider Zetsu. Namun di pertarungan itu Zetsu pun cukup dibuat kewalahan. Bahkan ketika ia ingin menggunakan barrier Capsem lagi, Nox menembak Capsem itu hingga hancur, sehingga energi hitam misterius sebelumnya muncul lagi dan menyerang Zetsu. Hal itu pun membuat Baku kebingungan terkait makhluk apa itu sebenarnya. Namun di sana Nox memanggilnya dengan sebutan Nightmare sambil terus menyerangnya menggunakan Breaker Blaster. Dan setelah mengerahkan redam cannon, energi hitam itu pun musnah. Usai pertarungan, Nox berkata bahwa Capsem bisa mewujudkan mimpi buruk dan itulah kebenarannya. Dan di sini episode 12 pun selesai. Di preview episode selanjutnya, kekuatan beberapa Capsem Baku pun menghilang. Namun pertarungan dengan Nox masih akan terus berlanjut demi melindungi impian Seiya. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.